Makeup Wisuda ini dibuat khusus buat bebek yang pemula yang baru-baru belajar makeup. Gue bikinin dengan bahasa bayi, dengan produk-produk seminimal mungkin, tools seminimal mungkin, dan se-affordable mungkin. Yuk, cakep banget kan? Yuk. Hai bebek, hari ini kita akan bikin makeup wisuda, makeup kelulusan. Siapa yang wisuda, siapa yang lulus, selamat ya. Yuk, cepet aja. BTW sekarang jam 1.27, setengah 2 malam, pagi ya. Gue belum tidur dari kemarin beb. Kemarin pagi. Jadi dengan sisa-sisa tenaga ini, ayo kita buru-buru, takut baterai hidup gue udah habis ya. Kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Langsung ke skin prep aja. Skin prepnya tuh gue punya ini, semprot-semprot dari Anua. Lu lihat sendiri ini udah segitu ya. Ini bagus banget bebek, cuman harganya mungkin terlalu masih affordable sih, sebenarnya nggak ada 200.000. Cuman lu bisa ganti beb. Sebentar, gue semprotin dulu ya, biar melek ini. Bebek bisa ganti ini pakai air mawar Viva. Beb, harganya berapa sih? Murah ya. Air mawar Viva berapa ya? 20 ribuan ya yang ya? Yang ini bebek, air mawar Viva atau hydrating toner, pokoknya yang cair-cair ya beb ya. Abis itu kita pakai moisturizer langsung. Jadi gue nggak pakai serum karena gue nggak nemu serum murah yang nggak ada Safi 50.000 ding beb. Jadi gue mau pakai moisturizer gel langsung. Moisturizer gelnya gue mau pakai yang murah. Nih, lu bisa pakai Emina beb. Tuh, Emina yang barrier ini, atau lu juga bisa pakai Skintific. Pokoknya moisturizer gel ya. Intinya toner atau apapun tuh yang semprot-semprot gitu, habis itu pakai moisturizer gel. Gue mau pakai si Skintific. Anyway, seminggu ini tuh gue pakai Skintific ini dan buset bagus beb. Jadi tuh gue cuma butuh segini nih, seupil siapa yang segini gedenya? Cuman butuh segitu, gue pakai malam sama pagi waktu buat skin prep gitu, dan kulit gue tuh membagus gitu beb. Membagus apaan sih? Jadi bagus gitu, jadi halus. Terus gue tuh kemarin jerawatan pagi ya beb, siang gitu, malam udah sembuh. Aneh banget. Gue nggak tahu itu kebetulan atau memang Skintific yang PDRN segacor itu, gue nggak ngerti, nggak mau ngeklaim ya. Yang jelas yang gue rasakan selama seminggu ini pakai Skintific tuh enak banget. Jadi kalau lu sebuah racun, kalau bebek lagi cari skincare yang bagus buat skin prep tapi pas dipakai buat skincare juga ada efeknya dan harganya masih affordable, beli si Skintific yang PDRN tadi beb. Nih lu ratain ke seluruh wajah. Kalau lu makeupan sampai leher berarti sampai leher. Abis itu ditunggu sampai dia nyerap itu ciri-cirinya udah nggak licin, berasa kok beb. Kalau lu elus-elus tuh nggak banyak yang pindah ke tangan. Ayo buru-buru sekarang kita pakai primer. Gue lupa primernya di mana. Sunscreen dulu dong say, sunscreen dulu. Sunscreennya belum diambil. Bentar. Ini dia sunscreen murah gacoan gue beb, Biore Fresh Bright Oil Control yang ada oil controlnya. Gimana dia nanya, kak lu ganti-ganti sunscreen masih pakai Biore nggak? Masih beb. Namanya saya menjadi beauty content creator ya, otomatis saya mereview banyak sunscreen. Jadinya ya banyak yang gue pakai gitu gonta-ganti, tapi Biorenya masih dipakai, masih karena enak. Ini kita ratain ya. Sunscreen udah rata, tahan dulu bebek. Jangan lanjut ke step berikutnya dulu, karena kita tuh biasanya nih bocah-bocah nih beb, wanita-wanita ini biasanya tuh yang bikin luntur sunscreen ya itu belum nyerap udah lanjut ke step yang lain. Jadi karena ini wisuda dan lu pengen makeup lu tahan lama, ini lu biarin aja dulu, lu cuekin dulu bebek. Kita lanjut ke step berikutnya. Kita ngapain dulu ya enaknya ya? Ngopi. Ngapain deh lu ya? Nanti kita ketemu lagi. A few moments later. Sunscreen udah nyerap. Ciri-cirinya kalau diginiin tuh nggak banyak yang nempel ke tangan, atau malah nggak ada yang pindah gitu rasanya. Minim banget pindahnya. Kita langsung lanjut ke base. Primer kapan bang? Lu katanya mau ngiri gitu. Lu katanya bocah koret. Jadi nggak? Ngapain pakai primer? Dua langsung aja. Gak apa-apa, tapi pori aku gede bau. Yaudah nanti kita blur pakai bedak ya. Base makeup gue mau pakai cushion aja, cushion. Wis udah pakai cushion bisa nggak? Bisa. Tenang aja, tenang. Gue mau pakai True to Skin ya beb. Kenapa True to Skin? Oh ini shade yang pancake. Gue nggak tahu ini bakalan masih cocok apa nggak sama gue, karena gue udah lama nggak pakai ini. Saya lupa. Hehe. Kayaknya shade-nya sekarang kegelapan deh. Kita coba ya. Oh pas banget bebek, kurang terang dikit nanti kita highlight ya. Jadi gini sayangku, kalau misalkan lu pakai primer, tapi lu maunya yang gacor, terus maunya murah, aduh mending gak usah beb, sumpah.
Kecuali lu udah nemu ya Beb. Tapi kalau gue belum nemu yang murah terus kayak bener-bener nutup pori gitu. Ada Beb primer yang murah dan bagus tuh ini, si Pixi yang matte primer. Gue selalu menyebut ini berkali-kali kan. Tapi dia bukan yang nutup pori gitu. Dia cuman kayak menambah kekuatan makeup lu gitu Beb. Jadi kalau nutup pori ya pore primer yang murah. Kalau misalnya ada rekomendasi, coba rekomendasi di komen. Gue belum nemu. Anyway, kita mau ke hacks supaya tanpa primer pori ketutup. Apa coba? Pakai ini kuas Beb. Lu pakai kuas yang dia bentuknya gini. Ya abis ini lu marah-marah nih. Nih, lu pakai kuas yang dia bentuknya begitu tuh, bundel begitu. Hah? Tapi ini nggak ada yang murah. Pokoknya intinya ini adalah sebuah hacks pakai kuas. Tapi kalau lu lagi bocah koret nggak pakai kuas nggak apa-apa ya. Katanya mau ngirit, nggak boleh pakai primer tapi malah pakai kuas, kuasnya mahal. Hey, kalau kuas kan bisa dipakai mulu Beb sampai 5 tahun. Kalau primer kan abis udah gitu. Jadi caranya ini tuh lu masukin dulu tuh, arahin ke atas, masukin dulu ke pori-pori lu. Yang hidung juga masukin dulu ke pori-pori lu. Itu nanti dia akan membantu menutupi pori gitu Beb. Di sini nggak kelihatan sih dari kamera gue. Tapi begitu ya. Dan kalau lu pakai kuas, surprising lu ya. Gue bingung apa alasannya. Ketika nih cushion lu cocol kuas Beb, itu tuh menambah kekuatan cushion. Gue juga nggak ngerti kenapa. Apakah spreadnya jadi lebih luas apa gimana? Kalau Beb punya analisa gembel, coba komen ya Beb kenapanya. Tinggal lu tap-tapin aja. Kuasnya dari mana itu Pau? Kuasnya TIS-T17. Beb lu tau gak sih Beb, gue tuh kalau energi gue tuh kayak meledak-ledak gitu, tapi kalau abis bener-bener off tuh gitu. Jadi langsung kayak ngantuk, nggak bisa mikir gitu-gitu. Makanya gue buru-buru nih, keburu abis kan baterainya. Ini tinggal di tap-tap aja ke seluruh wajah. Lo harus lihat sini Beb, mumpung gue punya banyak bekas jerawat ya sebelah sini. Tuh, tercover dengan mudah gitu Beb. Nggak tercover semua sih. Tapi kayak lumayan banget nutupnya gitu Beb. Ini tinggal lu tap-tap aja ke seluruh wajah ya. Kayak ada yang rontok. Si TIS tuh enak Beb kuasnya, cuman dia tuh minusnya tuh rontok-rontok gitu loh. Tapi kalau misalkan untuk harganya sih menurut gue masih worth ya. Kan dia bukan yang mahal banget gitu loh. Untuk ukuran kuas yang sangat lembut gini, dia bukan yang mahal banget. Lu jangan bandingin sama kuas 10 ribuan, beda Beb. Udah rapi, kita pakai concealer. Concealernya, tapi ini kalau lu butuh aja ya. Sebenarnya gue udah gak butuh concealer, gini aja udah mantep gue mah mantep. Tapi misal lo mau pakai concealer, saatnya pakai concealer. Ini concealernya gue pakai ini ya, yang langsung high coverage ini, yang LT Pro. Jadi kalau ditanya concealernya harus lebih terang apa enggak, kalau lo pakai setelah pakai cushion dan bukan buat nutupin kayak gini nih, nutupin noda-noda, itu bisa lebih terang. Tapi kalau buat nutupin noda, ya jangan lebih terang, kelihatan tambelannya dong. Ya Beb ya, ini ditaruh di bawah mata, seret segitu aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti nge-crack. Harusnya malah kalau misalnya lu mau pakai concealer di bawah mata tuh nggak usah pakai cushion di bawah matanya. Jadi di bawah mata cuma ada concealer doang gitu Beb. Kalau pakai korektor juga, korektor sama concealer aja. Kalau lu takut di bawah mata tuh nge-crack, soalnya semakin tebel semakin nge-crack gitu Beb. Nih gue blend aja ya. Dia agak warnanya agak golden gitu ya Beb, agak emas gitu ya Beb. Nih mulut gue tambah lama ngaco ya Beb, maaf ya. Kenapa dia pakai warna golden begitu? Soalnya dia golden red. Ayo kita. Ya Bebep akan melihat sisi lainku ketika lagi buru-buru, yaitu hilang fokus. Saya bermasalah Bebep sama fokus. Semoga dengan visual ini Bebep tetap paham ya. Jadi golden tapi dia cuma di bawah mata, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau golden lu pakai seluruh muka yang nggak cocok sama skin tone lu, nanti muka lu kayak emas Bebep. Jadi koneng gitu, koneng. Dah kita bedakan, tapi sebelum bedakan kita mau pakai contour sama blush on. Pakainya apa Pau yang murah? Nih blush on dulu ya. Gue mau pakai blush onnya Sisiu, ini yang C ya, yang C. Kok nggak pakai yang krim Pau? Jadi koret nggak? Lo jadi ngirit nggak? Kalau mau ngirit langsung pakai blush on powder. Nah, tapi sebelum pakai blush on powder, lo harus semprot setting spray dulu Bebep. Kenapa? Karena kalau Bebep itu kuasnya ternyata kaku atau tekanan kuas lu tuh terlalu kencang, nanti rusak Beb, digeser gitu. Jadinya biar dia anteng dulu, kita pakein lapisan dulu, dilapisin pakai setting spray dulu. Setting spraynya si make up ya Beb, tinggal dikit banget nih kayak gue. Bagus ini setting spray murah yang gue demen ini. Tapi Mireya gue belum coba, nanti gue coba ya. Biarin kering dulu ya Bebep setting spraynya. Belum jadi pakai blush on. Nah, kalau Bebep sentuh, dia udah nggak nempel ke jari. Di sini nggak ada cap sidik jari. Saatnya kita pakai blush on. Kuas yang murah nih, yang ini murah nih.
Ini kuasnya Biul F2 ya. Kotor tuh Pau. Gak apa-apa, kotor, bekas gue sendiri ya. Ini dicucinya tuh 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 sampai 3 kali seminggu sebenarnya. Maksimal seminggu sekali bebek. Gue mau pakai yang warna pink dulu. Nih beb, kuasnya nih lu lurusin mata lu luar, kelihatan kan ya, ke bawah. Berhentinya di ujung hidung. Nah, sampai situ. Oke, nampol banget Pau. Tenang, kita kan belum bedak kan, nanti ketutupan beb sama bedak beb. Makanya pakai duluan. Si Sisiu ini tuh murah beb. Si blush onnya tahan lama nggak Pau? Lumayan sih, bukan yang tahan lama banget gitu tapi lumayan. Ya, tahu diri ya dek, harganya juga berapa dek? 20 ribuan kalau nggak salah ya. Nah ini si nampol ini yang penting lu ngeblendnya bener bebek. Tambahin. Soalnya kalau lu ngeblendnya nggak bener, nanti pas ketutup bedak itu blendingan yang kurang halusnya bisa kelihatan lagi. Jadi si nampolnya ini di blendnya yang agak bener ya. Nah ini arahnya ke atas ini. Terus ini ditunyut-tunyut ya, gerakannya tuh ditunyut-tunyut, bukan digeser ya. Kalau digeser nanti geser semua. Tuh gitu ya, dia kayak garis ke atas gitu. Kalau misalkan lu mukanya kurus, ini bisa garis ke samping. Tapi kalau lu endut kayak gue, geser ke atas sini. Arahnya ke atas sini ya. Senyum apa Pau? Senyum. Takut keburu bosen bikin tutor, baterainya keburu habis. Jadi nih ya begitulah beb. Oke, nah udah tuh sebelahnya juga. Wah. Ya saya tahu bentukan saya nggak meyakinkan, tapi trust the process. Nah sebenarnya gue juga nggak yakin sih beb. Gak apa-apa, tenang. Kita ke kontur hidung ya beb. Kalau kontur pipinya nanti terakhir aja. Kita ke kontur hidung. Gue mau pakai kuasnya ini, Kirei Jabez K10 ya beb. Ini Kirei Jabez. Terus konturnya gue mau ngambil dari paletnya ini, paletnya Sisiu yang 02 ya, yang glamor. Cuma ada yang nanya, Sisiu itu merek Cina bukan? Bukan, gak tau ding. Jadi dia tuh diimpor sama PT Mustika Satya Nusantara ya beb. Tapi memang dibikinnya tuh di Jinhua. Kalau kayak gitu termasuk merek Cina atau enggak? Gue sebenarnya agak bingung. Apakah merek lokal itu nggak boleh dibikin di Cina? Karena banyak brand lokal yang kayak semua orang tahu dia brand lokal tapi dibikin di Cina. Terus ada juga brand yang namanya Cina banget nih, Sisiu ya kan. Walaupun si kantornya dia di Muara Kapuk, di Kapuk Muara Jakarta, tapi dia diimpor dari Cina, bikinnya di Cina. Jadi gimana? Komen ya, drop your thought, anjay, biar kayak orang pinter gitu. Terus kadang-kadang harus ngomongin hal-hal yang apa sih kok? Nih gue mau pakai yang ini nih, yang ini ya beb, diambil aja nih. Nah, untuk terus bebek, kamu tuh tap-tap pelan-pelan, tap-tap pelan-pelan, bukan digeser, tapi di tap-tap pelan-pelan. Soalnya ini kalau digeser kan lu kan belum bedakan, beb. Nanti geser. Ingat ya, tap-tap pelan-pelan. Kalau digeser, resikonya adalah nanti bakalan itu lo beb yang kayak berdaki, kayak berkomedo itu loh beb. Ini tap-tap pelan-pelan, arahin ke mata. Jadi kayak lurus arah ke mata ya. Tap-tap pelan-pelan. Oke, sabar aja, sabar. Sabar. Pelan aja, pelan Pau. Di tap. Arahin ke mata. Oke. Yang sebelah ya. Tap pelan dari bolongan hidung lu ke arah atas ya. Kita bikin angka 11 aja dulu beb. Nah, sekarang lu lihat hidung lu sendiri, beb. Lu lihat hidung lu sendiri, beb. Hidung lu tuh panjang atau pendek? Hidung gua kan pendek. Jadi kalau hidungnya pendek, sebelah sininya dibikin huruf V. Dibikin kayak huruf V sininya. Kalau misalkan hidung lu panjang, ini dipotong di sini, seret gitu. Jadi kalau hidung lu pendek, di sini bentuk huruf V. Kalau hidung lu panjang, ini dipotong, seret gitu ya. Kalau angka 11-nya sama aja. Lanjut lagi. Kalau misalkan bebek itu hidungnya panjang, ini lu lempar ke sini, seret gitu. Kalau hidungnya pendek kayak hidung gue bebek, ini lurusin ke atas, ke arah alis, dilurus doang gitu. Jadi akan memberikan ilusi hidung yang panjang. Mudeng rak gue beb. Wis tak ulang-ulang lagi. Jangan digeser. Kenapa gue geser? Pelan-pelan. Udah, kalau udah kayak gitu baru ini kesiniin bebek. Tuh, yang hidungnya pendek baru ini diisi tuh ke situ tuh. Ini pelan ya. Kalaupun digeser, kalau yang sebelah sini udah nggak berkomedo harusnya beb. Yang penting yang bagian hidung tadi tap. Terus ini lu lihat lagi, apakah lu butuh untuk mengecilkannya gitu. Kalau butuh dikecilin berarti kita tap lagi lebih deket ya. Ininya dideketin. Ini dideketin nih. Di WhatsApp gitu.
kegeser beb, jangan digeser Pau. Terus si sisiu ini tuh sebenarnya agak merah beb, kita tuh butuhnya abu-abu kan si kontur hidungnya, tapi ya kita manfaatkan apa yang ada yang kita punya dulu ya. Dah, saatnya kita bedakan. Bedaknya pakai bedak termurah tergacor. Bedak yang termurah, yang bagus yang gue punya tuh si Emina. Kalau yang lain, misalkan si siapa namanya tadi, Pixie gitu. Pixie yang ungu tuh bagus beb, cuman dia lebih mahal dari Emina jatuhnya, soalnya isinya lebih sedikit. Kalau si Emina kan segede ini, segede bedak pantat bayi coy. Pakai puffnya sembarang yang lu punya. Ingat, ambil, puter, biar dia di puff itu tuh rata ya beb. Di puffnya harus rata. Tuh, di dalam puffnya harus rata. Kalau belum rata, lu ratain. Nih, udah rata. Nah, terus abis itu bebek ambil puff cushion. Abis itu dibenerin dulu bawah matanya, di tap-tap dulu biar tidak crack ya. Di tap-tap dulu, kalau ada yang nge-crack di tap-tap dulu, dibenerin dulu. Kalau udah ini tahan kan, tadi puffnya udah ada bedaknya ya beb ya. Ini tinggal lu tap-tapin, dikunci. Yang satu juga dikunci. Dah, habis itu tinggal kita bedakan seluruh dunia. Jangan lupa pinggir hidung harus kena bedak. Biasanya nge-crack di pinggiran hidung itu tuh karena nggak kena bedak beb. Kena cushion, kena foundation tapi nggak kena bedak. Makanya yang suka nge-crack di cekungan hidung sini, itu bedaknya make sure udah nyampe situ ya beb ya. Mana katanya kalau udah dibedakin blush on menornya hilang, kok itu masih ada. Hehehe. Kan si Emina ini kan translucent beb. Translucent tuh artinya dia nggak ada warnanya gitu kan, putih. Ya nggak ketutup loh. Dia nggak ketutup lah. Jadi kita pakai bedak selanjutnya. Di bedaknya 2 lapis kayak di makeupin makeup artist kan bedak 2 lapis. Ini kita pakai bedak yang kedua. Gue masih pakai yang gue pilihin yang murah-murah ya. Ini next levelnya Hanasui. Gue pakai W33. Ini bagus bebek, menahan minyak dengan oke. Jadi sebenarnya pakai kuas harusnya bebek, sambil menyapu sisa-sisa bedak yang kebanyakan yang bedak tabur tadi. Tapi kuas bedak itu kan yang bagus mihil ya beb ya. Jadi gini, kuas yang bagus itu tuh dia mampu mengambil produk dari tempatnya, dipindahin ke muka lu, tapi dia juga lembut, jadi nggak merusak makeup lu yang udah lu tempelin ke muka gitu. Nah, kalau yang murah itu biasanya menang di lembut doang, tapi dia nggak bisa mindahin produk dari tempatnya ke muka lu. Jadi dia udah tunyut-tunyut ke sini, tapi dia pas mindahin itu tuh nggak rapi jadinya gitu. Jadi mendingan pakai puff aja deh, daripada pakai puff. Masih pakai puff yang tadi, tinggal pakein aja. Tuh kan berkurang kan beb, gue bilang juga apa? Kagak Pau, ih diem lu, berkurang tau ini. Berkurang tahu tuh. Nah tuh ke semua tempat ya. Tapi jadi menor betul. Ih kita kan makeup wisuda beb, makeup kelulusan. Gak apa-apa dong, sekali-kali tebel sekali-kali. Nanti ini tuh lama-lama tuh nyatu beb. Tenang aja, tenangin diri lu ya. Tenangin diri lu. Kalau udah, kita pakai kontur buat di pipih ya beb. Pakai kontur yang tadi, yang punya sisiu itu ya. Masih pakai kuas yang tadi juga, yang pakai buat blush on. Tapi ini lo harus bersihin dulu beb. Pakai tisu aja deh, pakai tisu. Kalau gue bilang instant brush cleaner, aduh 100.000 lagi tuh, atau 50.000 lagi, kan jadi koret nggak lu? Pakai ini aja, pakai si tisu buat ngurangin warna merahnya, karena kita bekas pakai blush on kan. Noh, merahnya udah hilang. Terus saatnya kita pakai si kontur ya. Ambil ya konturnya, diambil ya, saya diambil konturnya ya. Nih penempatannya nih beb ya. Nih kuasnya nih di atas kuping, tap berhenti di mata. Berhenti di lurusan mata. Oke. Terus abis itu ini kuasnya lempeng sama alis nih ya kan. Terus ini ketemu yang tadi beb. Nah, jadi segitiga di situ. Oke, paham ya? Dah, kita halusin dulu. Paham ya? Itu konturnya di situ. Kalau kurang tinggal tambahin aja. Pokoknya bebek udah tahu tuh areanya ya kan? Oke, terus yang sini ke bawah dikit. Oke, bawah sini. Itu kok digeser gak apa-apa? Udah gak apa-apa ini beb kalau mau digeser-geser. Cuman ya lu kira-kira aja yang punya lu, yang nempel di muka lu nanti digeser bakalan ini gak. Lu bisa kira-kira kok diginiin pelan-pelan. Itu banyak yang pindah atau enggak. Kalau gak banyak yang pindah lu bisa geser-geser gini. Kalau misalkan pas diginiin, aduh kok kayaknya lemah ya. Ya udah tap-tap aja. Tap gitu ya. Boleh nggak sih kalau nggak dikontur pipinya? Boleh bebek, apalagi kalau pakai kerudung itu nggak begitu ini kok. Ini kita ngomongnya untuk self makeup ya. Kalau misalkan makeup artist beda lagi, wajib. Nah ini tuh kalau nanti kamu ini ketutupan kerudung itu sebenarnya nggak yang kelihatan banget gitu kalau nggak dikontur. Tapi kalau lo mau kontur ya udah sekalian aja, kan paletnya masih sama, masih palet sisiu yang tadi beb, ya kan? Tuh kelihatan ya bedanya ya, before after.
Gue lanjutin yang ini dulu. Oke bebek, ini udah dikontur. Sebenarnya kanan kiri dikontur dengan sama enggak sih? Lebih banyak yang sini. Tapi karena perbedaan lampu ya, jadinya nggak kelihatan sama. Tapi percayalah, in real life ini sebenarnya lebih tebel yang sini malahan. Di lo kelihatannya lebih tebel yang ini kan? Udah percaya aja sama gue. Pokoknya caranya begitu ya. Yang penting fokus di caranya. Oke? Sekarang pakai highlighter. Highlighternya masih pakai palet yang ini supaya kita tidak membeli highlighter lagi, bocah koret ya kan. Ambilnya pakai tangan, terus kesiniin dulu. Abis itu senyum. Taruh di puncaknya, puter ke atas. Tuh, jadi gitu. Cakep kan? Yang satu deh. Taruh tangan. Kenapa ditaruh tangan dulu, Pau? Soalnya takutnya berlebihan gitu, Beb. Senyum, puter ke atas. Gue lupa pakai kuku. Lupa pakai kuku palsu gue. Ambil lagi, ditaruh di ujung hidung sama di sini. Terus di sini ada sini. Sip, mantap. Kita semprot setting spray. Masih pakai setting spray si makeup ya. Nunggu kering, Beb. Udah kering, ini mantep, Beb. Udah mantep nih. Kayak gini tuh udah anteng gitu. Kita coba cek pakai tisu. Sakit dong. Tuh ya, nggak transfer ya. Udah mantep ini, Beb. Sekarang kita pakai alis. Alisnya gue mau pakai ini, Beb. Vocaloid. Ini tuh dia tuh gini, Beb. Nih, ini racun. Kayak setiap video gue pasti ada yang kayak gue rekomenin banget gitu kan. Dari tadi udah belum sih, Beb? Nih gue mau merekomendasikan lu pensil alisnya Vocaloid. Gue beli ini tuh sekitar 30 ribuan gitu. Nah, dia tuh ujungnya kayak gini. Tuh, ujungnya kayak gitu, Beb. Jadi, buat lu nanti buat bikin serat-serat di depan itu tuh bagus. Lu tau gak sih, Beb? Alis itu kalau misalkan lu bikin kotak ya, yang orang-orang bilang alis klasik itu, yang kotak buat gitu. Itu kalau miring ketahuan, Beb. Jadi, kalau misalkan lu belum jago bikin alis yang tidak miring, yang penting lu fokus depannya, Beb. Depannya dibikin bulu-bulu gitu tuh lebih kelihatan gak miring, lebih susah untuk kelihatan miring gitu, Beb. Jadi caranya tuh gini. Aduh gatel. Caranya gini. Ini lu lurusin bola mata ya. Lu lihat kaca depan lu banget gitu kacanya. Terus anyway ini kacanya enak tahu. Nanti gue taruh di ini ya deskripsi ya. Dan harganya murah dan ini kayak berguna banget gitu, Beb. Mengurangi kepegelan tangan lu. Kalau misalkan lu ngaca pakai cushion atau apa itu pegel kan lama-lama. Nah, kalau kayak gini berguna banget. Harganya 7.000 kalau nggak salah. Balik lagi ke pensil alis. Wah, fokus gue semakin kacau nih. Jadi lu ngaca lurus banget, lurus ke kaca muka lu. Nah, si alisnya ini mulainya dari bola mata lu, Beb. Nih, kalau dari depan ya, kalau dari depan gini. Ini mulainya dari bola mata lu. Jadi bukan dari depan, tapi lurusan bola mata lu. Mulai ngalisnya tuh dari situ. Kalau kesananya baru serat. Jadi ini dari sini nih, lurusan bola mata kita ke belakangin, ke bawahin. Udah, nah atasnya ini lu bikin sama dengan dulu, Beb. Sama dengan nyampe di ini, nyampe di atas. Dah, ini jadi yang sini, atas sini sama bawah sini itu tuh bentuknya sama dengan gitu. Barulah kalau udah sama dengan, udah rapi, baru ini ke belakang. Turunin ke belakang. Gitu. Ini runcingnya tuh bikin enak ngegambar gitu, Beb. Kalau lu pemula, coba deh lu beli yang kayak gini deh, Beb, yang modelan gepeng gini deh. Coba dulu. Kan cocok-cocokan ya. Ada yang cocoknya tuh pakai pensil alis yang dia kecil mungil gitu, ada yang cocoknya pakai yang gepeng. Jadi lu bisa cobain ini. Kalau misalkan lu mau nyoba yang gepeng apa ya enaknya ya? Ada dua, pensil alis tarik benang. Nah, kalau itu tuh susah di nyerutnya. Kalau ini yang tinggal puter kan. Gitu, udah diisi. Kamu iniin, kamu sikat. Ini cara ngebukanya gimana ya? Seingat gue ada sikatnya dia. Oh bukan, ditarik. Ada sikatnya. Nih tinggal lu sikatin aja, tapi nyikatnya ngambang ya. Kalau nyikatnya terlalu neken, jadinya hilang lagi alis yang lu gambar, Beb. Jadi ngambang aja, biar nggak ada yang ngegumpal-gumpal. Warnanya natural banget ya. Terus barulah ini saatnya kita bikin depannya. Caranya gini ya, Beb. Dari depan sini nih ya, dari depan sini kamu gambar ke sini nih. Jebret, gitu. Jebret, kurang panjang. Gitu. Lagi belakangnya. Jebret, diarsir-arsir, diisi-isi sendiri, Beb. Semakin ke belakang semakin dia miring ya. Nah, jadilah tuh alis serat lu. Gitu, Beb. Paham gak lu, Beb? Paham ya? Gue lanjutin yang sini dulu. Oke, Beb. Alis sudah. Walaupun ini nggak yang simetri banget, tapi kalau selewatan doang mah aman ya. Yang penting itu tadi depannya ini dia nggak yang jingjet banget gitu, Beb. Coba lu bayangin ya. Ini kalau belakang jingjet ini. Nah, itu masih bisa dimaafkan daripada depan yang jingjet.
tuh kelihatan banget. Jadi kamu fokusnya di depan, belakang nggak terlalu sama, nggak masalah. Apalagi kalau lu kerudungan sampai sini, aduh nggak kelihatan beb, tenang aja. Kita ke mata ya beb, kita mau ke Ezedo. Si dia pakai apa Pau? Ya tentu saja pakai lagi kita. Si dia dipakai lagi beb. Pakai jari aja ya, pakai jari ya beb. Jadi gue mau ngambil si blush onnya, tapi gue langsung ngambil si ini. Soalnya kalau si warna blush onnya doang itu jeder banget beb. Terus habis itu lu melek, lurus lihat kaca, sambil melek sambil disestempel gitu. Jadi lu tahu kira-kira dia nyampe mana tuh. Baru lu ratain. Kalau kayak gini lu udah tahu kalau melek nanti kelihatan bebek. Soalnya banyak yang ini kalau nggak gue jelasin masih banyak yang nanya cara pakai eyeshadow biar kalau melek tetap kelihatan gimana. Ya ini caranya, lu sambil melek lu taruh terus lu ke atasin gini. Jadi pas lu melek lu tahu itu ada warnanya gitu bebek. Terus kita iniin aja, selepet-selepetin aja pinggir-pinggirnya biar dia warnanya menghalus gitu. Oke, gampang banget gils. Terus ini lu lihat kalau depannya ini tuh belum rapi, ini lu gini-giniin terus beb sampai dia rapi. Kalau lu ngerasa warnanya kurang terang, ya udah tambahin lagi gitu ya. Yang mau gue tambahin lagi, tambahinnya dari bawah ke sini. Soalnya depannya tadi kayak belum terlalu ini. Terus gue ke belakang sini. Ingat kalau melek biar tetap kelihatan. Denger aku Abis itu yang bawah mata. Yang bawah mata sama ya warnanya ya, sama kayak yang tadi ya beb. Ini tuh kayak gini nih. Kacanya lu taruh bener-bener di atas gini nih beb. Lu lihat ke atas gini, terus dari belakang ke depan. Kenapa harus bener-bener dari atas? Karena bawahnya ini tuh harus bener-bener terbuka beb. Kelihatan kan jelas ya. Oh ketutupan kaca. Ah gini deh beb. Ah gitu. Terus kita buang-buang ke belakang. Oke, udah tuh udah kena semua tuh. Atas bawah udah kena kan. Habis itu kita pakai warna yang gelap. Kita kosretin di pangkal belakang sini nih. Nah, ke bawah juga ya. Sekalian gitu loh, Beb. Nih, di belakang sini nih. Oke, biar apa, Pau? Biar membentuk dimensi. Ini sampai tengah ya, sampai tengah. Sampai di bola mata lu, Beb. Kalau kurang ambil lagi nih sampai di bola mata ya. Biar ada kayak dimensi transisinya gitu loh, Beb. Tuh kan, jadi ada transisinya. Kurang tambahin, pokoknya pelan-pelan aja, pelan-pelan ya, nggak ditinggal kok, nggak dipinjem. Oke, habis itu ambil yang warna highlighternya tadi itu beb, kamu taruh nih dari depan ke tengah, Oke, dari depan ke tengah. Jangan seluruh kelopak beb, soalnya nanti jadinya kayak lebam. Ingat, kurang tambahin namanya barang murah ya beb ya. Ya kita yang pinter-pinter aja pakainya gitu. Udah, eyeshadownya udah jadi gini doang. Sama ya beb, kalau bebek ngerasa kurang tinggal ditambah-tambahin aja. Jadi kayak melek, ini gue masih kosong nih, gue mau nambah, ya udah tinggal ditambahin aja nih. BTW ini tuh gue ngejendol beb, sebenarnya udah rapi tapi gue ada jerawat di sini jadi kelihatan kayak patah gitu, tapi sebenarnya udah rapi nih. Alasan kamu, mama minta uang, alasan. Mama minta duit, gak ada alasan. Terima kasih. Gue mau yang sebelah sini dulu. Oke, udah sekarang kita mau pakai bulu mata palsu. Nah, pakai bulu mata palsu itu beb, nggak tiba-tiba pakai bulu mata palsu. Eyeliner nggak Pau nanti. Nah, ini kan cara gampang ya beb. Jadi lu jepit dulu bulu mata lu. Kita pakai maskara dulu. Biar apa? Jadi gini. Lu pernah nggak sih beb pakai bulu mata palsu yang bentuknya tuh kayak gini nih, yang udah ada lemnya? Itu lama-lama tambah turun. Itu karena kan dia pegangannya sama bulu mata asli lu kan. Nah, bulu mata asli lu tambah lama tambah turun. Kalau nggak ditahan pakai maskara. Jadi kita bikin pegangan dia dulu ya, kita tata bulu mata asli kita dulu biar dipegang sama dia tuh kuat gitu beb. Nih si penjepit bulu matanya dari Glam Fix, direkomenin sama teman gue, katanya bagus. Terus oh ya kemarin bebek juga banyak yang merekomendasikan Glam Fix. Yang ini bukan sih beb, ternyata bagus sih beb, tapi di cekungan mata gue itu kurang dikit. Tapi kalau bagus atau enggak beneran bagus. Terima kasih beb sudah merekomendasikannya. Ini kita jepit dulu bulu matanya. Cara ngejepit bulu mata udah tahu belum? Jadi ini masukin nih beb ya kan, masukin, naikin ke atas, pastiin dia udah mepet sama akar beb. Kalau belum mepet sama akar, nanti nggak ngejepit, nggak naik banget gitu jadinya. Terus sebelum lu ngejepit, lu rasain kalau nggak sakit baru dijepit. Kalau sakit berarti belum pas bebek gitu. Jepit lama-lama nih penjepit bulu matanya naik begini beb. Jadi bulu mata lu itu bakalan ngejengat gitu. Ngejengat tuh dari kayak gini bisa gitu beb. Gue rapiin dulu yang depan belum kena nih. Oh iya, kan kalau misalkan lengkungannya itu nggak pas sama mata kita, itu yang kena biasanya di tengah doang kan beb. Nah ini lu lakuin hal yang sama tapi bulu jepitannya lu
pengkolin ke dalam gitu. Lu bikin dia kenain fokus di bulu mata yang depan. Nah, jepit, tambah lama, tambah biar kena semua. Yang belakang juga ya. Nih, lu tengakin ke belakang, fokus di bulu yang belakang. Jepit. Oke, yang tengah juga. Yang tengah bisa diulang lagi. Terserah lu, sebutuhnya aja ya, Beb ya. Kalau sakit berarti nggak pas. Ingat, kalau sakit berarti nggak pas. Soalnya yang dijepit tuh bulu matanya, bukan kelopak lu. Kalau sakit itu berarti kelopak lu kejepit kan. Nah, itu berarti belum pas, Beb. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, pelan-pelan ya saya. Oke, kalau misal dia udah dengak, baru kita maskarain. Kalau dia belum ngedengak tuh pokoknya begini ya. Selama masih tiduran nih, masih rebahan, belum begini, lu maskarain, nggak begitu berguna jadinya. Jadi yang bikin dia itu ngebentuknya tuh pakai si curler. Nah, maskara itu fungsinya adalah menahan bentukan yang udah dibikin sama si curler. Kalau Beb merasa gini, penjepit bulu mata yang ini katanya bagus, tapi gue pakai sebentar doang bulu mata gue balik lagi. Ya karena dia fungsinya cuma ngejepit doang, Beb, nggak sampai yang menahan. Menahannya itu urusan maskara gitu. Ini maskaranya kita fokusin ke belokan, ke bagian akarnya ya, buat menahan bentuk dia yang udah naik itu. Jadi asal dia udah menyelingkupi, saya akan menyelimuti semua bulu, udah nggak usah sampai kelihatan banget, nggak masalah. Soalnya fungsi si maskara di sini cuman mau nahan doang, kan kita mau pakai bulu mata palsu kan. Ini maskara yang murah aja, Beb, gue pakai Sisiu. Nah, abis itu kita pakai bulu mata palsu, tapi gue mau kelarin yang sini dulu ya, sambil nunggu ini kering. Oh ya, Beb, opsional, ini tidak wajib ya, Beb. Kalau Beb punya mata yang kayak gue nih, kalau melek ini tuh turun banget ininya nih, si kelopaknya. Itu tuh kita bisa rapihin pakai Scott dulu, tapi nggak wajib, karena kalau misalkan kebanyakan orang Indonesia ininya nggak seturun ini, jadi nggak masalah. Tapi kalau lu mau, lu bisa pakai Scott. Ini Scottnya gue tuh pakai ini, Beb. Ini Scottnya gue tuh pakai ini ya, Beauty Plan yang long and wide, buat bikin kelopak gue naik yang sini. A few moments later. Kita ini lanjut ke bulu mata palsu. Ini gue udah pasang Scottnya, tetap berbeda mata gue ya, Beb. Soalnya yang ini lagi bengkak gitu, yang gue tadi bilang udah mandi jerawat bengkak lagi. Alah, alasan. Beb, ini kalau misalkan bulu mata palsunya, gue tuh hitung-hitungan nih, Beb ya. Kalau lo beli lem yang bagus itu harganya kayak 70.000, 79 sampai 100-an gitu. Itu belum termasuk sama bulu mata palsunya. Dan bulu mata palsu yang bagus itu kayak 20 ribuan gitu kan, kecuali bulu mata lusinan gitu, Beb ya. Nah, kalau Beb, kalau misal dihitung-hitung nih, lebih murah Beb beli yang kayak gini. Ini kayak 70 ribuan gitu. Ini tuh Dorolab yang apa ini ya? Dorolab lah, nanti gue tulis ya. Si Dorolab ini udah ada lemnya, jadi kayak 70.000 lu udah dapat bulu mata dan lem gitu, Beb, maksud gue. Cukup kuat kok, Beb. Kalau lemnya Dorolab seharian aman di gue ya, Beb. Jadi it's okay. Lebih murah daripada Beb beli lem yang benar ditambah dengan bulu mata palsunya. Soalnya kalau misalkan lemnya kurang kuat, terus lu belum bisa pasangnya, itu malah nanti di tengah-tengah hari copot di depan atau di belakangnya, kayak bulu matanya ngek gitu. Kan berabe ya, mendingan beli yang kayak gini deh, Dorolab. Gue liatin cara pasang ya. Ini udah diambil. Habis itu biasanya gue pasang itu dari depan, Beb. Nih nggak di mepet banget ke sana, nanti gatel, jadi kayak nempel. Jadi kayak lu kasih space gitu loh, Beb. Terus angkat-angkat ke atas gini. Nah, terus gue kayak tekan-tekan gitu, Beb. Lanjutin sampai ke belakang gitu, Beb. Ya, Beb, udah kepasang. Semangat. Kita semangat. Beb, gue mau nanya, mau mengingat, kan banyak yang nanya. Nggak banyak sih, tapi beberapa nanya, kalau make upin cowok gimana gitu. Barangkali Beb mau make upin cowoknya, penasaran kalau cowoknya di make upin kayak gimana. Oh, sama make up artist kan juga banyak yang nonton video aku nih. Siapa tahu ada yang butuh make upin cowok, make upin bride gitu ya. Seganteng apa pacar kamu kalau di make upin suami kamu? Nah, mau nggak kalau kawan-kawan kita make upin suamiku, make upin goy. Sambil Q&A kali ya. Beb boleh dong drop komentar pengen apa yang pengen ditanyakan dari kita berdua gitu. Tanyanya yang ini aja sekalian, yang bukan yang jorok, bukan.
Yang ini kayak jangan nanya di mana ketemu, gimana ininya. Itu udah terlalu biasa beb. Tanya yang berguna buat lu gitu. Kayak gimana caranya biar gak berantem. Kita tuh nikah 6 tahun ya. Kayaknya kita nikah 6 tahun. Bahkan kita lupa tanggal nikah kita, tapi kita gak pernah berantem beb. Yang kayak gitu-gitu. Mau gak komen aja, nanti kita Q&A sambil make upin cowok ya. Yuk kita pakai eyeliner. Gue mau pakai pensil alis yang tadi beb. Buat apa? Buat ngasih polanya dulu. Nih ya, caranya gini. Yang bawah nih kita kan mau nge-frame. Tadi kita belum nge-frame karena kita pakai jari doang kan. Nah, ini kita frame dulu. Nih bebek lihat atas, terus dari tengah lurusin ke belakang. Kenapa pakai pensil alis? Karena ini pensil alisnya coklat, jadi lebih gampang gitu nanti lu beb. Nah, biar ada frame-nya. Tuh, langsung kelihatan kan bedanya ini sama ini ya kan? Matanya jadi lebih ada deep-nya gitu loh. Terus bebek ke atas nih, dari sini lurus ke atas. Nih buat kira-kira nanti kita mau taruh eyelinernya tuh di mana nih gitu. Sini ya. Jadi warnanya emang dibikin ya udah aja ngambang-ngambang aja karena buat pola doang. Yang sebelahnya juga sama, dari tengah lurusin ke belakang. Nih part mata tuh paling lama ya beb ya. Soalnya banyak sekali yang harus dibahas. Kalau dari kesana apa udah bukan dari tengah ke belakang? Iya nggak nyala pensilnya. Tapi juga pensil alis dipakai buat ginian ya beb. Nih dari tengah ke belakang deh nih, lurus gitu. Nah tuh kan ada depth-nya. Terus abis itu yang atas ya kita bikin eyeliner, lurusin dari sini nih. Set lurus ke sana tuh buat jadi patokan aja. Terus kita kira-kira udah lurus belum? Kalau belum lurus kita benerinnya lebih gampang bebek. Soalnya kan ini kan masih ngambang-ngambang gitu kan warnanya. Nah udah lebih lurus. Baru kita pakai eyeliner beneran. Eyelinernya biar gampang, lo pakai eyeliner tuh cuman di pojok depan sama pojok belakang doang beb. Itu jauh lebih easy bebek. Eyeliner gue mau pakai yang murah ya. Tentu saja ini 20.000 dapat 2. Sisiu yang Americano. Murah kan 20.000 dapat 2 beb. Mayan banget, mayan. Jadi dari pola tadi kita tinggal ngikutin aja. Nah, terus ini dari sini lu bikin kayak gini nih. Baru kita isi. Tuh kan langsung enak dilihat kan. Nah ini kalau misalkan lu pengen lebih panjang lagi nanti dulu. Yang sini kerjain dulu. Jadi kayak tik tuk gitu beb. Terus nih depannya sini beb. Soalnya kan kosong karena kita tadi nggak pakai eyeliner kan. Nah gitu. Kenapa nggak salah dipakai eyeliner aja sekalian? Dibilang ini kan biar gampang lu nya. Ini gue udah hitung-hitungan beb biar lu gampang gitu. Lanjut yang sini, gue isi dulu. Gatel. Tenang. Sabar. Aduh, geli. Geli banget. Siapa yang kalau pakai eyeliner geli? Saya kak, saya ini kalau pakai eyeliner aduh geli banget. Terus belakangnya deh kita ngikutin tanda tadi. Terus kita isi. Ini kalau lu kurang panjang tinggal dipanjangin ya beb. Tapi panjanginnya itu tadi gue bilang sini, pindah sini gitu. Jangan satu kelarin dulu nanti lu bingung. Mau gue panjangin. Gue kalau udah ngantuk jadi lemah lembut ya, Wak. Terus gue mau pakai tai lalat beb. Gue mau pakai tai lalat di sini. Gitu. Terus kita langsung ke bibir. Itu bawah mata nggak dikasih apa-apa. Kalau gue mau bikinin eggyosal, kayaknya kesulitan nggak sih beb kalau pemula beb. Jadi ini ya udah kayak gini aja. Tapi sebenarnya lu bisa pakai maskara di bawah. Tapi kan gue nggak punya bulu mata bawah. Jadi maskara mau nempel kemana? Jadi titik-titik doang. Ada titik. Jadi gue nggak pakein, tapi bebe bisa pakai bulu mata bawah di maskarain gitu ya. Kita ke lipen. Abis lipen gue baru pakai soplen dan kita ganti baju deh. Kita ke lipen ya. Lipennya tuh nih dipakai lagi dipakai lagi si sisiunya bagian blush onnya. Terus diselepetin di sini. Ini opsional aja kalau bebe pengen yang blurry gitu. Kalau bibir kamu besar, lebar gitu ya. Besar atau tidak besar itu bukan jelek atau enggak. Itu cuman ukuran ya. Terus ini kalau bibir kamu besar, kamu bisa skip part ini karena ini bikin bibir lebih kelihatan besar soalnya. Nah bibir gue kecil ya udah gue ngelakuin ini gitu bebe. Oke, kita pakai lipennya juga yang murah. Gue tuh punya lipen murah andalan gue yang di gue tuh nggak bikin kering. Dia tuh bisa nutupin two tone lips beb. Apa coba nih? Lu bosen nggak lihat ini? Kayla bebek. Kayla Who I Am. Yang clever. Kayaknya muncul mulu nih di video-video gue ya. Terus mau gue ombre beb, ombrenya pakai. Jadi ini gue pakai yang 70.000, tapi lu bisa ombre pakai apapun yang lu ini ya kan udah bagian bibir mah bebas pakai yang lu biasa, udah cocok aja. Ini Pixi Lip Vinyl yang nomor 6.
Sudah. Nih lu harus ngecek dulu deh Beb, apakah ada yang perlu ditambahkan. Jadi tuh gini, makeup artist pun itu kalau misalnya udah kelar makeup, kalau masih ada sisa waktu, kita pasti bakalan ngecek Beb, diliatin kliennya apa yang belum ini ya, belum mateng ya, apa yang masih bisa diperbaiki ya. Nah Beb juga harus melakukan itu. Jadi makeup itu nggak kayak di konten sekali jalan, tapi lo harus ngeliatin ulang. Pas udah kayak gini, kayak tinggal pakai soplen gitu ya, lo liatin ulang apa yang masih bisa ditambah. Gue mau nambahin eyeshadownya, mau gue tegesin lagi. Ini masih pakai kuas yang tadi yang si Kirei Jabez K10. Jadi kuasnya dari tadi kita kan pakainya ini ya Beb, kita pakai lagi Beb. Kali ini kita mau buat benerin sih yang kurang-kurang. Ini gue tinggal tambah-tambahin aja yang kurang. Kayak warnanya gue mau lebih tebel lagi deh. Gue mau warnanya setebel ini. Terus gue tambahin lagi coklatnya. Kayak step ini tuh ya udah lu tambah-tambahin yang menurut lu pengen lu tambahin gitu doang Beb. Tapi bukan merubah lagi, udah nggak ngerubah lagi, cuma nambah-nambahin warnanya aja. Kadang tuh soalnya kalau kita bikin eyeshadow ya Beb ya, itu kita takut-takut nih warnanya. Pas udah pakai lipstick baru berasa. Kayak gue tadi, gue takut-takut pakainya. Pas udah pakai lipstick baru berasa, oh warnanya kurang terang nih, warnanya kurang mentereng nih, ketambahin gitu Beb. Oh kita lupa sama belek artis. Kita butuh belek artis, jadi gue bakalan ngambil si highlighternya nih Beb, pakai cotton bud ya. Kenapa pakai cotton bud gak pakai kuas? Kan kuasnya kan kita mau ngirit Beb. Jadi koret nggak? Lo jadi koret nggak lu? Belek artisnya taruh sini. Jadi kenapa nggak pakai tangan? Karena kita butuh detail Beb. Nih kalau pakai tangan bisa kemana-mana kan. Terus habis itu sini nih. Sambungin gitu loh Beb. Belek artisnya dari sini sambungin ke dalam sini. Nah sampai tengah doang ya. Bisa sambil senyum juga kalau mau sekalian mau dibikin eggyosal. Nah gitu. Jadi kayak lebih gitu kan. Udah deh gue pakai soplen dulu sambil kelarin yang sebelah sini ya, si belek artisnya. Tada, this is the final look. Gue pakai filter ya. Biar apa ya. Gak apa-apa lah Beb, yang penting gue izin sama lu. Filternya cuman filter penirus kok, bukan filter aneh-aneh. Hasilnya kayak gini, semoga Bebep cocok. Karena cocok di gue belum tentu cocok di Bebep. Di gue anti luntur, di Bebep belum tentu anti luntur. Jadi jangan lupa untuk berlatih sebelum hari H ya, biar Bebep selain tahu makeupnya itu awet atau enggak di kulit Bebep, juga biar tangan kamu itu menguji kesaktian tanganmu. Ini udah siap belum gitu. Jangan hari H lu nonton tutor. Don't crazy. Terus jadinya minggu depan kita mau bikin apa nih Bebep? Jangan lupa komen pengen dibikinin apa lagi. Komen juga apa kek gitu Bebep. Udah subscribe belum? Udah like belum? Nih gue pamer lagi ya. Cantiknya, cakep banget. Dan dari tadi kita pakai produk minimal, affordable, udah gitu gampang bahasa bayi. Yoi. Yang lagi belajar makeup jangan lupa tonton playlist video belajar makeup dari nol ya. Lu masuk ke profile gue terus lu cari tuh playlistnya. Itu berguna banget Bebep, soalnya selalu bahasa bayi dan ya gitulah. Apa sih Pau? Dah, sampai jumpa Rabu depan.